Jadi psikologi ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia dan gejala-gejala mental yang melatar belakangi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Thoriku Jian. Ya, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman buat sharing mengenai jurusan psikologi. Ya, ada beberapa yang bertanya mengenai jurusan psikologi itu apa, kemudian belajar apa aja, sampai pekerjaan yang dihasilkan oleh jurusan psikologi itu apa aja. Nah, saya akan bahas tuntas semuanya di video ini. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi duduk di bangku sekolah menengah ya kelas 3 dan juga mahasiswa baru psikologi, bisa simak video ini sampai tuntas. Oke, langsung aja. Jadi psikologi ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia dan gejala-gejala mental yang melatar belakanginya. Nah, gejala mental ini apa aja? Ya, diantaranya ada kognisi, kemudian emosi, motivasi, dan juga relasi sosial. Nah, ini aspek-aspek ini juga yang dipelajari oleh ilmu psikologi. Nah, kemudian kuliah psikologi itu berapa tahun? Ya, idealnya kuliah psikologi itu untuk S1 itu adalah 4 tahun. Nah, untuk kenyataannya itu ada yang cepat sampai 3,5 tahun, ataupun ada yang lambat sampai 5 tahun atau bahkan 6 tahun. Nah, itu jadi tergantung dari pribadi dan juga motivasi dari diri teman-teman masing-masing. Ya, kalau teman-teman mempunyai keinginan kuat dan juga motivasi kuat, ya insya Allah kuliahnya juga akan lancar dan juga akan cepat. Ya, jadi itu tergantung dari teman-teman masing-masing gitu. Nah, kemudian di psikologi ini juga terdapat penjurusannya atau peminatannya ya. Di antaranya itu ada psikologi sosial, kemudian juga ada psikologi klinis ya yang konsen di kesehatan mental. Kemudian juga ada psikologi industri dan organisasi, ya ini biasanya yang yang konsen di perusahaan-perusahaan ataupun organisasi-organisasi masyarakat. Kemudian selanjutnya juga ada psikologi perkembangan, ada psikologi anak, dan juga jadi ada psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi anak. Oh iya, satu lagi psikologi pendidikan. Nah, itu merupakan peminatan atau penjurusan yang ada di jurusan psikologi. Buat teman-teman yang kuliah psikologi untuk S1, kalian akan mendapatkan gelar SPSI atau Sarjana Psikologi. Nah, buat kalian yang melanjutkan ke S2 Psikologi, kalian akan mendapati 3 peminatan atau 3 bidang mungkin ya. Jadi ada S2 Sains Psikologi, kemudian juga ada S2 Profesi Psikologi, dan juga ada S2 Psikologi Terapan. Nah, buat teman-teman yang tadinya S1-nya psikologi, kemudian S2-nya psikologi sains, nah kalian akan mendapatkan gelar MSI ya atau Master Science Psikologi. Nah, kemudian buat kalian yang ingin menjadi seorang psikolog, kalian wajib menyelesaikan dulu S1 psikologi plus ditambah S2 profesi psikologi. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan hak untuk membuka praktik psikologi dan juga kalian akan mendapatkan gelar sebagai seorang psikolog, sehingga gelar akademis kalian menjadi MPSI psikolog ya, MC psikolog. Nah, itu buat kalian yang ingin menjadi seorang psikolog. Nah, kemudian bagaimana jika S1-nya itu bukan psikologi, kemudian S2-nya ngambil psikologi, bisa nggak ya? Nah, itu juga ada yang ditanyakan oleh salah seorang dari teman saya ya. Jawabannya bisa. Jadi buat kalian yang S1-nya itu non psikologi, kemudian lanjut S2 psikologi, kalian bisa. Nah, akan tetapi kalian hanya bisa ngambil S2 psikologi sains atau S2 psikologi terapan. Nah, jadi kalian tidak bisa mengambil S2 psikologi profesi, sehingga gelarnya menjadi MSI atau Master Science Psychology. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah psikologi S1, S2 bisa juga dipikir-pikir dari sekarang seperti itu. Ya, kemudian apa aja sih yang dipelajari oleh jurusan psikologi? Oke, sesuai dengan definisinya. Jadi yang dipelajari oleh psikologi ini merupakan perilaku manusia dan gejala mental yang melatar belakanginya. Nah, misalnya itu motif-motif
sebuah perilaku itu bisa muncul dari manusia. Contohnya bagaimana seorang itu bisa marah, ada motif apa aja di balik kemarahan seorang tersebut. Ya, selain itu juga psikologi ini mempelajari proses penerimaan informasi yang masuk ke dalam sistem sensoris manusia, kemudian diolah di otak manusia, kemudian menghasilkan sebuah perilaku. Nah, itu yang dipelajari oleh manusia. Untuk mata kuliah yang dipelajari di psikologi itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada psikologi umum, kemudian ada psikologi komunikasi, psikologi perkembangan, ada psikologi klinis, kemudian juga ada statistika. Jadi buat kalian yang tadinya masuk psikologi karena untuk menghindari hitung-hitungan, ya kalian itu salah besar, karena memang di psikologi ini kalian akan bertemu dengan hitungan, yaitu hitungan statistika. Selain itu juga kalian akan ditemui dengan skala-skala psikologi, yang mana di situ juga terdapat hitungan-hitungan. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran atau pembahasan yang dipelajari dari jurusan psikologi ini. Nah, buat materi selanjutnya, insya Allah akan dibahas di video selanjutnya. Ya, oke. Ini merupakan pembahasan terakhir di video ini ya teman-teman. Jadi ada yang banyak bertanya mengenai pekerjaan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh lulusan psikologi. Nah, untuk S1 psikologi ini ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai seorang lulusan psikologi. Ya, kalau dosen saya bilang, selama masih ada manusia di muka bumi ini, ya disitulah peran seorang ilmuwan psikologi itu diperlukan. Ya, karena memang objek pembelajaran atau objek yang dikaji oleh ilmu psikologi itu yaitu manusia. Nah, selama manusia itu ada, maka seorang profesional di jurusan psikologi ini sangat diperlukan. Ya, untuk jenis pekerjaannya itu sendiri ya, jika kalian itu seorang lulusan S2 profesi psikologi, ya jelas profesi kalian itu sebagai seorang psikolog. Nah, jika kalian menjadi lulusan S1 dari ilmu psikologi, kalian bisa bekerja di rumah sakit, kemudian di perusahaan sebagai HRD, kemudian juga kalian bisa menjadi seorang konsultan perusahaan, konsultan psikologi, ataupun kalian bisa menjadi konsultan marketing. Ya, kenapa marketing? Karena memang di sini di marketing juga kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan dari teori-teori psikologi untuk mempengaruhi orang atau klien-klien kita. Nah, sebenarnya itu banyak sekali ya teman-teman jenis pekerjaan yang bisa diambil oleh seorang lulusan psikologi. Ya, untuk jelasnya kalian bisa chat langsung ya mengenai pekerjaan yang bisa diambil oleh jurusan psikologi. Oke, mungkin cukup itu aja ya teman-teman buat sharing-sharing kita kali ini. Ya, buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar psikologi ataupun pekerjaan psikologi ataupun lainnya seputar psikologi, kalian boleh tanya langsung lewat DM Instagram ataupun boleh komen di kolom komentar bawah ini ya teman-teman. Nah, terus dukung channel ini ya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke. Insya Allah kedepannya saya akan lebih rajin lagi buat video untuk mata kuliah ataupun pembahasan teori-teori psikologi ini sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sudah subscribe. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.